Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanif Fadilah Halim dengan NIM 0731902026. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas satu di mata kuliah ventilasi tambang, di mana ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas tentang kecelakaan tambang di dunia maupun di Indonesia. Baik, untuk pendahuluan tambang bawah tanah itu sendiri adalah tambang bawah tanah merupakan metode penambangan mineral atau batu bara dengan menambang terowongan di bawah permukaan tanah yang beresiko lebih tinggi karena rawan runtuh dan keracunan gas, biaya operasional tinggi, dan teknis pelindungan pekerja tinggi. Dan ventilasi itu sendiri adalah jantung keselamatan tambang bawah tanah. Kenapa jantung keselamatan bawah tanah? Karena di bawah tanah, apalagi kedalaman semakin tinggi, berarti pressure juga semakin tinggi. Berarti manusia atau pekerja butuh eh, udara untuk dialirkan ke seluruh tubuh agar pekerja tersebut dapat tetap bernafas dan tetap sehat. Baik, kita masuk ke pertama, yaitu ada tambang Peak River Mine, yaitu tambang ini terjadi kecelakaan karena ventilasi udara, yaitu kadar metananya terlalu tinggi dan tidak ada exhaustnya. Jadi di tambang bawah tanah itu juga perlu juga pengevakuasian dari pekerja yang terjebak atau terkena kecelakaan dalam tambang bawah tanah. Kemudian eh, tidak ada cadangan ventilasi sehingga gas-gas terperangkap di dalam. Kipas ventilasinya juga tidak berfungsi dan tidak ada sensor gas. Akibatnya, akumulasi yang berlangsung terus-menerus, terjadi ledakan yang menewaskan 29 pekerja pada November 2010. Kemudian ada kecelakaan tambang di Mitsuki Mine, Jepang, di mana kejadian kecelakaan tambang ini juga dipacu oleh gas, karena gas metana, dan terjadi percikan api dikarenakan gas metana tersebut. Kemudian sistem ventilasi dan kipas yang tidak memadai sehingga tidak ada pertukaran udara bersih, tidak ada alat pemadam atau penyiram. Kemudian debu batu bara memperbesar ledakan dan menyebarkan api yang cepat. Tidak ada pekerja, dan ledakan ini terjadi pada eh, 1963 dan terdapat 458 pekerja tewas dan yang selamat mengalami kerusakan otak. Baik, kemudian ada juga kecelakaan tambang dengan ventilasi di Somain, Turki, di mana di sini kualitas manajemennya buruk sehingga akumulasi gas metana dan karbon monoksida menumpuk karena kipas ventilasi tidak berfungsi. Terjadi korsleting listrik yang mengakibatkan debu yang merambat ke debu batu bara. Tidak ada jalur evakuasi sehingga pekerja banyak yang terjebak. Setelah ledakan pada 2014, dilakukan inspeksi keselamatan, terbukti perusahaan melanggar UU Tambang 2010. Total korban yang terjadi ada 301, perusahaan tidak menyediakan alat deteksi gas, SOP daruratnya juga kurang memadai. Sawalunto di Indonesia, di mana Sawalunto ini terjadi kebocoran gas juga metana dan karbon monoksida akibat ventilasi using. Tidak ada sensor gas, APD dan SOP kedaruratan. Kemudian kebocoran gas ini pertama kali terjadi pada 2018 yang menyebabkan keracunan massal pada pekerja. Dan 2021 terjadi keruntuhan area penambangan yang mengakibatkan terjebak hingga akhirnya tewas karena kekurangan udara dan keracunan gas. Baik, untuk penanganan ventilasi ini yaitu untuk menyediakan udara segar dan mencegah terjadinya hipoksia, kemudian mengeluarkan gas beracun seperti metana, karbon monoksida, dan debu batu bara yang serta polutan yang hasil proses penambangan.
Kemudian mengontrol kelembapan suhu sehingga tidak mengurangi heat stroke, mencegah ledakan gas dan debu, dan memastikan pekerja memiliki area shelter darurat, membuat dan membantu mendeteksi tingkat peningkatan gas. Jadi di penambangan bawah tanah ini sangat-sangat riskan dan cukup riskan untuk kalau tidak ada terjadi penanganan. Ketika memiliki tambang darurat atau kita bekerja di tambang bawah tanah, alangkah lebih baiknya lebih dipastikan lagi tentang SOP-nya dan bagaimana exhaust dari ventilasi tersebut untuk mengeluarkan udara-udara ya beracun yang ada di dalam. Kemudian ada kesimpulan di mana ventilasi itu adalah faktor penentu keselamatan dan keberlanjutan operasi. Tanpa ventilasi yang memadai, tambang bawah tanah menjadi kuburan potensial akibat akumulasi gas beracun CH4 dan CO. Kemudian contoh tragedi pada Pike River, Soma, Mike, dan Sawalunto yang membuktikan bahwa kelalaian ventilasi selalu berat dengan korban jiwa. Fungsi utama ventilasi yang tidak bisa digantikan penyebab oksigen untuk bernafas bekerja, menyediakan oksigen untuk bernafas bekerja, membuang gas dan debu berbahaya, kemudian pengendalian iklim mikro di tambang dalam, dan pencegahan ledakan dengan menjaga konsentrasi gas di bawah ambang kritis, di mana CH4 di bawah 5% dan debu batu bara di bawah 30 gram per meter kubik. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.